Terus terang saja, merah putih sebenarnya tidak layak lagi berkibar di Aceh. Karena 80 tahun merah putih berkibar di Aceh cuma membawa bencana untuk rakyat Aceh. Tidak lebih dari itu. Saya ingatkan sekali lagi untuk bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa. Jika ingin selamat, tinggalkan Indonesia. Terus terang saja, merah putih sebenarnya... Alah hai bui. Nanti kena tapak, kau lari, Mau apa kau bilang? Udah banyak korban yang berjatuhan. Kemana kau? Sanggup kau kasih makan tuh anak-anak korban konflik tuh? Saya ingatkan sekali lagi untuk bangsa-bangsa. Coba dulu kutanya sama kau Nasir Usman. Hai bui. Sekarang nih yang kau anut ajaran agama siapa sebenarnya? Kalau ajaran agama Rasulullah, agama Islam, tidak ada yang seperti kau. Islam tidak pernah mengajarkan umat Nabi Muhammad itu untuk menghasut bangsa lain. Seperti video-video kau. Begitu jembatan selesai dibangun, mobil-mobil bantuan langsung melaju lewatnya, masing-masing dipasangi bendera bintang bulan yang terbang rindang. Warna merah bergaris putih hitam itu menjadi tanda harapan di tengah daerah yang baru lewat kesulitan. Setiap kendaraan membawa barang-barang penting untuk rakyat, dan bendera itu menjadi simbol kebersamaan dan harapan baru. Memang nggak pada punya otak semua. Nggak ada urat malu lagi model di orang tuh. Giliran jembatan putus, diem aja demo, uang ngibarin bendera di tengah jembatan putus. Iya, harusnya punya merasa malu model GAM ya. Buat GAM, di mana urat malu kamu orang? Udah jadi barusan kamu orang gagah-gagahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda ya teman-teman. Ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang salah seorang mantan kombatan GAM sepertinya ya, yang banyak disebut orang sebagai pengecut ya, orang yang menyebut bukan saya ya, walaupun saya berpikiran sama. Ya karena faktanya kini yang bersangkutan ini tidak lagi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Yang bersangkutan menetap di Denmark dan sebagai warga negara asing ya. Nah ini orang nyaris ya tiap hari teman-teman ya, saya katakan nyaris ya tiap hari terus-menerus memprovokasi warga Aceh. Bahkan semakin kesini bukan hanya warga Aceh, warga Indonesia secara umum yang berlokasi atau berada di luar Jawa juga diprovokasi ya, agar ya dalam tanda kutip mereka melepaskan diri dari Indonesia. Yang lucu dia sendiri sudah ngacir ya ketakutan ke luar negeri. Malah memprovokasi warga negara Indonesia untuk memberontak. Jadi waspadailah orang-orang semacam ini karena memang sangat berbahaya sekali teman-teman ya, terutama bagi orang-orang dengan EQ 78 ya. Pasti banyak yang menganggap bacotan orang ini benar. Selain itu juga ada jembatan ya di Aceh yang beberapa waktu lalu itu masih terputus dan sekarang berhasil disambung kembali dan digunakan oleh banyak kendaraan melintas ya dengan bendera GAM. Bikin ngakak netizen. Kok ngakak bang? Ya iyalah ketika putus mereka koar-koar menyalahkan pemerintah pusat. Begitu udah nyambung mereka gunakan untuk melintas pakai bendera GAM pula. Seharusnya ketika terputus kemarin GAM itu yang disuruh menyambung. Itu kata netizen ya, saya cuma mengapprove aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terus terang saja, merah putih sebenarnya tidak layak lagi berkibar di Aceh. Karena 80 tahun merah putih berkibar di Aceh cuma membawa bencana untuk rakyat Aceh. Tidak lebih dari itu. Saya ingatkan sekali lagi untuk bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa. Jika ingin selamat, tinggalkan Indonesia.
Itu adalah bacotannya ya orang barusan ya, mantan warga negara Indonesia. Kenapa saya katakan mantan warga negara Indonesia? Karena yang bersangkutan saat ini konon berdomisili di Denmark dan tidak lagi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Ya begitulah bacotannya, berani seolah-olah. Tapi melihat posisinya saat ini di Denmark, sebelumnya yang bersangkutan adalah pengecut. Karena dia lari. Ya kemungkinan yang bersangkutan ini ketakutan, takut diburu oleh TNI di masa itu, ya kan, sehingga yang bersangkutan lari ke luar negeri dan menetap di sana sebagai warga negara di sana. Dan apa ya, saya kayak gimana gitu loh, ngelus dada gitu. Masih di luar negeri masih aja memprovokasi warga negara Indonesia, dan bukan hanya warga Aceh ya, tapi juga warga di luar Jawa yang dalam tanda kutip diminta untuk memisahkan diri, memberontak lah macam kayak gitu. Sementara dia sendiri ngacir di sana. Lanjut. Terus terang saja, merah putih sebenarnya Alah hai Buy. Nanti kena tapak. Kau lari. Mau apa kau bilang? Udah banyak korban yang berjatuhan. Kemana kau? Sanggup kau kasih makan tuh anak-anak korban konflik tuh? Hai Buy, Aceh kah? Gak usah jadi provokator kau. Ya, iya betul aku bilang. Gak usah kau jadi provokator kau. Udah kepala kau macam kepala kontol. Lagi Buy kah? Kau suruh orang memberontak. Memang Aceh kah? Iya, kau suruh orang memberontak. Biar apa? Biar kena tapak tentara sana. Biar kena sepak sama brimob. Buy kah? Nanti begitu dikejar kau yang lari. Orang yang jadi korban. Aceh kah? saya ingatkan sekali lagi untuk bangsa-bangsa Coba dulu kutanya sama kau Nasir Usman. Hai Buy, sekarang nih yang kau anut ajaran agama siapa sebenarnya? Kalau ajaran agama Rasulullah, agama Islam, tidak ada yang seperti kau. Islam tidak pernah mengajarkan umat Nabi Muhammad itu untuk menghasut bangsa lain. Seperti video-video kau yang kau tujukan bahasanya pada akhir cerita itu pasti Jawa. Kau menghasut semua suku yang ada di Indonesia itu untuk membenci suku Jawa. Hai Buy, anu aram jadah. Kau buat malu orang Aceh kau sebenarnya. Iya, ini orang-orang macam kau nih ya. Kalau bisa ditangkap. Ditangkap habis itu biar busuk di dalam sel kau. Kau buat malu orang Aceh sekali lagi ku bilang ya. Nyangkehnya ikah dari ma ke hana bere, maka jitro ke anu jih lagi ka, lagi lempap. Buy Aceh buruk terap. Kami tetap mendukung Nasir Usman. Silakan kau dukung. Yang larang siapa? Yang rugi juga siapa? Mau kau dukung, mau kau pajuh lebu si Nasir Usman juga enggak masalah. Dukung pajuhnya lebu ji. Li. Dukung tapi pakai akun privat. Macam mana pendukung macam tu? Kalau mau dukung, ya dukung minimal itu. Nampakkan wujudnya dari golongan jin atau manusia. Biasanya kalau yang model-model jin ya beda. Tapi kau kan manusia. Coba kau tunjukkan wujudmu itu. Bernarasi yang baik ke media sosial. Sampaikan ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat. Apa yang mau kalian sampaikan? Itulah kalian kan. Aceh, cerita Aceh. Aceh itu punya pemerintah daerah. Kepalanya siapa? Bapak Mujakir Manap. Bukan Irwandi. Kalau Irwandi itu tukang pajuh peng. Bapak Mujakir Manap hari ini. Itu ada Bapak Mujakir Manap. Apa penutuh kenyan, apa yang disampaikan beliau, itu dengar. Itu baru kalian orang Aceh. Jangan yang kalian dengar itu orang-orang sinting macam Nasir Usman. Karena nggak cukup dia itu, karena nggak dapat dia, makanya seperti itu dia. Coba dia dapat. Karena dia nggak dapat, maka dia cari suaka ke sana. Makanya kalau bodoh itu belajar. Jangan bodoh tapi nggak mau belajar. Itu namanya kurang ajar. Ya. Oke.
Kembali ke daerah. Ada DPR. DPRK, DPR apa lagi? DPR RI. Bahkan orang Aceh banyak di dalam situ. Kalian sampaikan lewat DPR. Baru dia ada tingkatan. Baru ke bupati. Dari bupati nanti ke gubernur. Begitu dan seterusnya. Apa kalian yang di media sosial? Lagian yang kalian dukung tuh orangnya di luar negeri sana. Iji mangat ya baju buka deh. Awak kah pu? Alah ya apa cerit rapi kapung awak kah mandum. Betul aku pegang. Nih ya. Coba kalian hitung. Kalau cerita minta merdeka nih, ya udah capek. Aku tuh udah capek hidup. Betul aku bilang. Bukan di masa AM bergejolak awal bergejolak Aceh itu, aku nggak ikut karena aku belum lahir saya. AM Aceh merdeka tahun berapa tuh? 5 sekian ya, 56 apa 57. AM Aceh merdeka. Aku tak tahu lah itu. Yang tahu aku di masa GBK. Itu tahu aku. Banyak orang meninggoy. Nanti kepalanya di pokok bambu, nanti badan di bawah kolong jembatan. Terus tahun 97 nama GPK itu diganti sama GAM. Ganti nama dari AM, habis AM GPK, habis GPK GAM. Habis masa tiga nama itu, ya GAM itu habisnya di 2000 berapa Mei kemarin? 2000. Habis tsunami itu 2000 berapa? 2005 apa 2006, gitu-gitu dan seterusnya lah. Coba kalian hitung. Berapa korban yang enggak berdosa? Ya. Banyak korban nyawa yang enggak berdosa pun ikut meninggal. Akibat apa? Fitnah. Kadang-kadang bukan orang lain yang memfitnah kita, orang kita sendiri. Sudahlah, sudah capek hal-hal yang seperti itu. Kalau cerita merdeka, ini aku kasih tahu sama kalian. Sedikit menjadi kajian buat kalian semua, ya. Coba kalian renungkan. Pemilik alam semesta, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, itu kepunyaan siapa? Manusia, bukan kan? Pastinya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Allah mau ya membuat Aceh itu merdeka, dari dulu udah bisa. Kenapa Allah nggak kasih? Coba kalian kaji coba, itu dalam tuh. Kenapa Allah kasih sampai hari ini? Pertama ada musibah yang paling besar Aceh itu tsunami 2004. Banyak korban jiwa di situ, berapa ratus ribu coba meninggal. Bukan orang Aceh saja, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Karo campur situ yang meninggal. Korban dari tsunami. Coba. Terus ini baru-baru ini banjir bandang yang terbesar, yang terparah Aceh Tamiang. Kenapa Allah kasih cobaan ke kita? Coba. Kenapa nggak dikasih merdeka sama Allah? Sampai kalian ke situ. Kalian yang paham tentang agama. Kalau kata kata Pak Ebit Giade, Bang Ebit Giade, itu idola saya. Begini dia bilang, mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita, banyak yang munafik dan lain-lain sebagainya. Itu jawabannya. Ya, aku tak memburuk-burukkan agama sukuku, enggak. Ya, banyak saudaraku meninggal, banyak yang meninggal, banyak yang enggak berdosa juga meninggal akibat tuduhan fitnahan keji. Sudahlah. Dan mungkin Allah enggak kasih merdeka. Kalau seandainya merdeka, lebih parah nanti kalau di tangan negara lain. Sebut saja di bawah tangan Australia. Di bawah kendali Australia katakan. Lebih parah. Lebih parah. Maka tak dikasih mereka. Kalian ingat 2004 itu. Australia bantu Aceh, tsunami Aceh, 13 triliun.
Selang beberapa tahun kemudian diminta balik. Cara memintanya bukan uang diganti uang, minta ganti uang, tidak. Warga mereka yang ketangkap narkoba di Indonesia. Betul? Betul. Dia sudah bantu, bukan cuma-cuma itu dia bantu. Biar tahu. Orang bantu itu macam Australia itu ada maunya dia. Yaitu untuk merusak moral orang Aceh, menjadi dikacau, diadu domba, biar rakyat Aceh membenci pemerintahnya, sampai kalian ke situ, enggak kan? Makanya bencana yang terakhir ini Pak Prabowo itu enggak kasih mereka itu untuk bantu, tidak dikategorikan ke dalam bencana nasional. Kenapa? Itu tadi. Masih sayang pemerintah Pak Prabowo itu sama kita di Aceh. Biar paham kalian. Kalau aku berpikirnya seperti itu. Makanya kalau kalian nggak tahu, coba cari tahu. Begitu. Jangan ya di media sosial pegah je, meno kucang, meno kutop. Boh nah. Kalau nggak tahu belajar. Jangan nggak tahu tapi sok pintar, itu namanya kurang ajar. Ya, masih syukur masih di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Aceh itu. Apabila di tangan Australia tahu kan bersama negara siapa dia? Sekutunya siapa kalau bukan Amerika? Alah, hai apa? Makanya aku pegang kan? Model-model si Usman, Nasir Usman coba kalau ngomong. Baguskah itu? Aceh kah itu? Muslim kah dia itu? Muslim tak ada yang begitu. Coba kalau memang Pak Prabowo itu kepala negara yang udah dia katain tolol. Kalau mau tangkap dia bisa, bukan nggak bisa. Tapi apa? Nggak diopen sama Pak Prabowo, biar aja dia begitu, nanti kan mati sendiri. Sekarang kembali sama kita rakyat. Pintar-pintar lah. Udah jelas-jelas Usman itu ya. Apa yang dia cari? Suaka kan? Kenapa? Karena nggak dipakai di Aceh. Coba kalau dia memang bagus, pasti dipakai itu sama Mujahid Manap. Allah hai pokok bangai awak ka mandumnyo. Saya buduk terapai kapung mandum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tetap bersama dan sebagian rakyat Aceh itu pasti tetap bersama NKRI. Hidup NKRI, merdeka. Semangat Pak Prabowo. Mualim, I love you Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mualim. Iya. Mantan orang Aceh, ya kan? Bukan mantan orang Aceh. Ya tetap orang Aceh, ya kan? Dia tetap suku Aceh, cuma berada di Denmark, di luar negeri, dan berstatus sebagai warga negara asing, ya. Bukan warga negara Indonesia. Berkuar-kuar di media sosial, menyampaikan pendapat, opini yang dalam tanda kutip disebut mengajarkan memberontak, gitu ya. Kemudian dikomentari oleh saudara kita dari Aceh. Orang Aceh mengomentari orang Aceh. Gimana menurut teman-teman pendapat saudara kita yang dari Aceh barusan ya ketika menyikapi pernyataan siapa namanya, Nasir Usman kalau tidak salah ya yang berada di Denmark tadi. Saya kurang begitu mengerti sebagian kecil yang disampaikan oleh netizen barusan karena tidak sedikit menggunakan bahasa Aceh gitu ya. Sementara saya sama sekali tidak paham. Nah, bagi teman-teman yang paham coba tulis di kolom komentar ya. Dan juga silakan tulis di kolom komentar apakah teman-teman sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang berasal dari Aceh ya. Lanjut. Begitu jembatan selesai dibangun, mobil-mobil bantuan langsung melaju lewatnya, masing-masing dipasangi bendera bintang bulan yang terbang rindang. Warna merah bergaris putih hitam itu menjadi tanda harapan di tengah daerah yang baru lewat kesulitan. Setiap kendaraan membawa barang-barang penting untuk rakyat, dan bendera itu menjadi simbol kebersamaan dan harapan baru. Begitu jembatan selesai dibangun, mobil-mobil bantuan langsung melaju lewatnya, masing-masing. Memang nggak pada punya otak semua. Nggak ada urat malu lagi model dia orang tuh. Giliran jembatan putus, dia mau aja demo, uang ngibarin bendera di tengah jembatan putus. Iya, harusnya punya merasa malu model GAM ya.
buat gam, di mana urat malu kamu orang. Udah jadi barusan kamu orang gagah-gagahan. Kemarin kamu orang diam aja, jembatan putus malah nyalahin negara, nyalahin pemerintah. Buat apa kamu orang hidup lagi? Enak kalau kata saya simple, daripada kamu orang gak merdeka, ya. Ini buat kamu orang nih yang khusus mau merdeka aja. Lebih baik ambil tali, gantung diri, kelar, daripada kamu orang makan hati seumur umur. Kurus badan, susah tidur, paham? Nah, ini loh. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Walaupun ya sebetulnya memang negara berkewajiban memiliki tanggung jawab untuk menyambung kembali jembatan tersebut. Tetapi ya nggak salah juga jika netizen itu menyayangkan kemarin ketika jembatan putus yang disalahkan pemerintah. Marah-marah lah, beginilah, begitulah. Begitu jembatan udah bisa dibangun, bisa dilintasi, yang dikibarkan justru bendera kalian sendiri. Kenapa kemarin ketika jembatan putus, kalian nggak minta tolong GAM untuk menyambung jembatan itu? Nah, kurang lebih seperti itulah yang dapat saya tangkap dari pernyataan netizen barusan. Kalau salah, tolong dikoreksi di kolom komentar teman-teman ya. Nggak usah marah-marah ya, koreksi aja. Saya akan dengan legowo kok mengakui kesalahan kalau memang salah. Lanjut. Itu yang koar-koar menghina dan mengejek pemerintahan Jawa dan mengejek orang Jawa, yang bilang begini, pemerintah Jawa sok-sokan mau buatkan rumah sementara orangnya di sana tinggal di kolong jembatan, kelaparan pada miskin. FM4 Dinosaurus, tank top malampir, senar gitar Fir'aun, dengerin gua ya. Semiskin-miskinnya orang Jawa tapi nggak pernah miskin hati. Sampai sekarang belum berhenti, masih menggalang donasi untuk semua korban bencana di sana. Sementara orang kaya sana malah sibuk menaik-naikkan harga sembako dan lainnya. Jadi di sini siapa yang miskin? Hah? Ada yang kirim komentar, dibayar berapa lu bang mati-matian bela-belain negara anjing? Negara anjing? Dibayar berapa? Iya. Semur kecoa, bubuk karbit, rendang marimas, gua kasih paham lu ya. Selama ini lu tinggal di mana? Lahir di mana? Sekolah di mana? Cari makan di mana? Dapat bantuan dari mana? Kalau ngomong itu jangan kosong, harus pakai akal. Masa kalah sama kentut gua? Gua setiap kentut pasti berisi. Kenapa omongan lu kosong gak pakai akal? Paham lu Wigi Blorong? Ada yang kirim DM, jika lu gak ngerti sejarah lebih baik lu diam, gak usah banyak koar-koar. Cangcut Robocop, satu ekor alien, gua kasih paham lu ya. Bangsa lain sedang mengembangkan nuklir, mengembangkan teknologi dan robot. Lalu masih anteng aja di sejarah. Sekarang ini sudah bukan waktunya membahas sejarah, tapi gimana caranya bersama-sama kita memajukan dan memakmurkan bangsa tercinta kita ini. Jika mengacu ke sejarah, nih nenek moyang gua kaya 7 turunan, tapi sayangnya gua keturunan 10. Jadi tinggal sedihnya aja. Blangsak. Paham lu Skrup Tower? Iya. Paham lu Skrup Tower, katanya netizen barusan ya, mengomentari pernyataan saudara-saudara kita dari Aceh dalam bentuk komentar gitu ya, dibalas dalam bentuk VT. Ya, kalau ya sebetulnya ya nggak tepat-tepat amat ya terkait sejarah ya, agar kita melupakan sejarah. Karena orang yang atau bangsa yang melupakan sejarah itu adalah bangsa yang tidak tahu diri. Tapi kalau kita hanya membahas sejarah aja, itu sama saja ketika kita berkendara atau ketika kita berjalan, itu kita hanya menoleh ke belakang, kita akan nabrak. Kita aja naik sepeda motor, kebanyakan ngelihat spion, tidak fokus ke depan, juga akan berbahaya, ya kan? Iya, jadi ya harus seimbang lah ya, kita nengok sejarah tapi yang kita fokuskan adalah melihat masa depan, kan seperti itu ya. Ya bagaimanapun yang terjadi, kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan pendapat itu boleh-boleh saja, tapi gimana caranya agar kita tetap menjadi satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa ya.
Ya nggak usahlah minta merdeka karena faktanya bangsa dan negara kita tetap peduli dengan kalian. Kalau memang kepedulian negara itu tidak sampai kepada kalian sebagai warga Aceh, coba ditanyakan kepada pemerintah-pemerintah di daerah. Jangan, saya nggak menuduh ya, bantuan pemerintah pusat itu nggak sampai ke rakyat karena dipakai karaoke ke Medan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.